Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap karunia Tuhan, karena atas rahmatnya kita masih bisa sampai di titik ini, sampai pada kesempatan saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah hingga hari akhir. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil yang telah saya analisis dan saya teliti mengenai adaptasi pada dunia kuliah. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hudzaifah Afdhalur Rahman dengan NIM 12022210122 dan dari kelas SI 4507. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasan. Nah, adaptasi pada kuliah nih teman-teman. Jadi sebenarnya adaptasi pada kuliah itu apa sih? Seberapa penting gitu adaptasi itu pada dunia kita? Oke, teman-teman, pasti di sini udah pada sering dengar ya apa itu adaptasi. Jadi kalau misalnya kita bahas secara kasar dulu nih. Sebentar, kamera saya. Nah, kalau dulu misalnya kita mau kemana-mana atau kita baru masuk SD, SMP, SMA gitu, kita pasti sering dengar kita harus membiasakan diri nih di sini, kita harus adaptasi gitu kan. Jadi secara nggak langsung adaptasi itu sendiri adalah penyesuaian diri kita terhadap lingkungan yang baru tuh. Karena pada dasarnya kita sebagai makhluk sosial yang dinamis, yang selalu berinteraksi, itu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita gitu, teman-teman. Dan yang secara nggak langsung, tentunya kita itu pasti akan memasuki lingkungan yang baru, yang memiliki nilai sosial dan budaya, yang bahkan kita sebelumnya tuh nggak kenal gitu. Nah, sehingga secara nggak langsung pula, kita tuh dituntut untuk apa namanya, menyesuaikan terhadap lingkungan tersebut, terhadap nilai dan sosial yang ada di lingkungan tersebut. Ya, proses adaptasi ini tuh sebenarnya nggak mudah. Tentunya pasti akan ada kendala dari setiap jalan yang sedang kita tempuh gitu. Uh, setiap tangga yang sedang kita naiki itu pasti akan ada kendala. Dan di adaptasi ini juga ada salah satu kendala yang paling sering kita alami, yaitu adalah culture shock. Tuh. Culture shock adalah tuntutan penyesuaian yang dialami individu pada level kognitif, perilaku, emosional, sosial, dan psikologi ketika seseorang ditempatkan di budaya yang berbeda. Ini saya kutip dari Mbah Google. Nah, dan yang saya ambil contoh di sini adalah pada perguruan tinggi. Kan umumnya mahasiswa dan mahasiswa itu merupakan perantauan nih, teman-teman. Dan dari perantauan ini, kita masing-masing itu pasti memiliki kultur sosial budaya yang dan kebiasaan yang sangat berbeda gitu dari teman-teman kita. Di mana dari perbedaan nilai sosial budaya ini pula membentuk suatu kepribadian dan perilaku dari individu itu masing-masing. Nah, adaptasi itu apa sih sebenarnya? Penting nggak sih di dunia kita, apalagi saat kita masuk kuliah awal-awal? Jadi sebenarnya adaptasi itu apa? Adaptasi adalah merupakan sebuah kemampuan di mana seseorang individu dapat menyesuaikan perilakunya terhadap kebiasaan atau norma yang berlaku pada lingkungannya tinggal. Seperti yang saya sudah jelaskan yang tadi ya. Oke. Oke, kita next dulu. Jadi, kalau itu kan masih pengertian secara kasar nih, masih secara penerawangan lah. Jadi secara tembak-tembak tuh. Oke. Sekarang kita ke pengertian menurut para ahli. Yang pertama nih, teman-teman. Ada menurut Sunario pada tahun 2002. Katanya kayak gini, adaptasi penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan sifatnya adalah pasif atau autoplastik. Dan sebaliknya, apabila individu berusaha keras untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan sendiri, sifatnya adalah aktif atau alloplastis. Nah, yang kedua ada menurut Robbins pada tahun 2003.
di mana katanya adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Nah, dari dua pernyataan ini nih, kita dapat ambil kesimpulan bahwa adaptasi adalah sebuah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru, baik dari segi pasif maupun aktif. Sebaliknya, untuk dari segi pasif maupun aktif, untuk mencapai tujuan dan kebutuhan nilai sosial dan budaya lingkungan tersebut. Itu dari pengertian adaptasinya. Sekarang kita ke pengertian lingkungannya. Menurut Sri Hayati, lingkungan adalah sebuah kesatuan di antara ruang dan semua benda, serta keadaan makhluk hidup yang ada di dalam ruang tersebut. Di dalam kesatuan tersebut juga ada makhluk hidup dan perilakunya. Itu berlaku untuk manusia atau makhluk hidup lain, demi melangsungkan kehidupan serta kesejahteraan. Lalu ada, di sini saya mengambil pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, di mana menjelaskan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oke, lanjut nih. Karena kita kan tadi udah ke penjelasan ya dari adaptasi dan lingkungan. Sekarang kita langsung bahas caranya adaptasi yang benar dan terhadap lingkungan. Yang kita ambil di sini tadi contohnya ini ya, peralihan dari siswa menuju mahasiswa, masuk dunia kuliah gitu ya. Yang pertama nih, mencari kenalan alumni, teman-teman. Kenapa harus mencari kenalan alumni? Jadi kita tuh dapat memahami lingkungan kampus, baik dari segi sistem pembelajaran, kehidupan, dan lainnya. Nah, cara memahaminya itu kayak gimana? Kita harus punya kenalan alumni dulu, teman-teman. Tuh. Jadi kita nanti tanya-tanya nih ke alumni. Salah satu ini tuh ya ini tadi gitu. Alumninya sudah masuk kampus ini misalnya, nanti kita tanya-tanya, Kak, ini kehidupannya di sini gimana gitu ya. Yang kedua, informasi mengenai jurusan dan fakultas. Itu penting banget, teman-teman. Sebelum kita masuk jurusan kita, fakultas kita, kampus kita tuh harus nyari tahu dulu nih informasi. Kan biasanya kalau di Google atau di internet itu selalu rating yang ya pasti yang bagus lah ya, teman-teman. Kita harus lebih teliti lagi nih. Tanya orang sekitar, tanya yang pernah di sana gitu kan. Kalau yang tadi kita nanya ke alumni gitu ya. Ini tuh penting banget. Jadi kita sebelum masuk ke dunia perkuliahan, nanti kita nggak terlalu kaget dengan sistem dunia kampus yang pastinya beda banget sama dunia waktu kita sekolah dulu gitu di SMA. Nah, waktu ini tuh 2 poin sebelum masuk kuliah. Nah, poin ketiga dan keempat itu poin setelah kita masuk kuliah. Nih, yang ketiga adalah deketin senior jurusan kita. Jadi untuk dapat mencapai nilai terbaik gitu ya, IPK yang baik, kita harus lihat dulu nih kakak kelas yang IPK-nya bagus, ini cara belajarnya gimana? Biasanya kalau IPK-nya bagus, organisasinya juga lumayan tuh. Ada time management yang bagus biasanya. Kita bisa tanya-tanya ke cutting kita. Caranya gimana, Kak? Cara bagi waktu, cara belajarnya, cara menghadapi gitu, biar kita bisa dapat hasil yang memuaskan juga. Terus yang keempat, ada kegiatan kampus. Kan ada tuh banyak kayak organisasi. Kalau dulu kita nyebutnya di SMA tuh eskul ya, ekstrakurikuler. Nah, di kuliah juga banyak dan biasanya tuh lebih solid, teman-teman. Dan semoga ketika kita ikut kegiatan kampus ini tuh, ya harapannya kan kita bisa nambah relasi, pengalaman juga tuh, sehingga dapat menambah hal yang lebih positif yang yang bermanfaat guna membuat diri kita merasa nyaman terhadap lingkungan kampus. Oke. Lalu kesimpulan dan saran nih. Kita udah sampai di penghujung.
kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan adalah untuk dapat beradaptasi pada lingkungan baru baik dari segi sosial maupun budaya diperlukan adanya kemampuan untuk menyesuaikan norma dan perilaku yang berlaku pada lingkungan kita tinggal nantinya dengan tujuan bahwa kemampuan tersebut nantinya akan membantu kita dapat bertahan hidup dan merasa lebih nyaman gitu dengan lingkungan kita nantinya. Untuk peralihan dari masa sekolah menengah atas menuju perguruan tinggi, alangkah baiknya untuk dapat memahami terlebih dahulu lingkungan yang akan kita tinggali, baik dari segi geografis, lingkungan, perilaku, norma, dan kehidupan bermasyarakatnya itu wajib banget kita uh, telaah dulu gitu teman-teman sebelum kita ke sana. Lalu saran yang dapat saya berikan kepada kalian yang nonton ini adalah ya saya berharap gitu ya supaya beberapa cara yang sudah saya lampirkan tadi, yang sudah saya sebutin, tips and triknya dapat diikuti dan kita tuh ketika kuliah, saya juga kemarin nanya-nanya, katanya kita harus lebih membuka diri teman-teman terhadap lingkungan yang baru gitu. Tapi ingat ya teman-teman, membuka diri bukan berarti menerima semua segala hal yang baru gitu. Membuka diri itu berarti toleransi, bahasa kasarnya toleransi. Toleransi terhadap perbedaan bukan pada penyimpangan. Jadi kalau misalnya ketika nanti pada dunia kuliah banyak yang ya kita bakalan nemuin yang teman-teman yang aneh-aneh gitu, teman yang nakal. Itu kita jangan sampai terhasut gitu, teman-teman. Adaptasi ini tuh kan tujuannya sebenarnya untuk gimana nanti kita dapat menyesuaikan terhadap masyarakat tapi tidak merubah sifat kita yang dulu gitu. Nah, terus ya yang tadi gitu ya, supaya kita tidak terlalu terbuka terhadap segala hal. Kalau misalnya kita terbuka sangat terhadap semua hal, itu berarti nanti kita akan mentolerir penyimpangan, kenakalan. Kalau gitu tuh kita nanti bukannya jadi produk unggulan, tapi nanti malah jadi produk gagal. Tidak sesuai dengan tujuan adaptasi kita yang pertama tadi ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.